Oke, kemudian menginjak ke tema 3 ini Bang, ini ya seperti biasa, seperti yang tadi juga, sebuah kalimat-kalimat filosofis yang sering diungkapin oleh pejalan tasawuf atau makrifat itu selalu gak lepas dari omongan rahasia di atas rahasia. Itu maksudnya apa sih? Sampai sekarang saya bingung gitu. Begini, ada seperti itu. Cuma kalau saya sih nggak ke situ. Yang ada tuh kalau aku tuh begini. Al insani siri wa sifatillah ghairi. Insan itu rahasiaku. Yang nyata pada insan itu la ghairi, tidak lain daripada sifatku. Gitu. Jadi bukan yang seperti yang diomongkan tadi bahwa rahasia di atas rahasia. Agak seperti itu, nggak nyambung nanti. Kalau aku tuh al insan di siri wa sifatillah ghairi. Artinya insan itu rahasiaku kata Allah. Ya. Dan sifat yang nyata pada insan itu la ghairi, tidak lain daripada sifatku. Nah, jadi kenapa? Nyata lah sifat Allah itu. Nah, saya ulangi lagi misalnya hayat, ilmu, qudrat, iradat, samak, basar, itu sifatku. Hanya Allah yang memiliki sifat itu. Nah, maka johillah ya. Itu Menurut Bang Eka sendiri rahasia atas rahasia ini apa perkara tentang Allah kah? Enggak ada orang mampu merahasiakan Allah. Enggak ada. Siapa yang mampu merahasiakan tentang Allah? Emang Allah rahasia? Ya kan? Ya kan? Manusia merahasiakan Allah. Dianya apa? Oh, kan gitu. Dianya itu apa? Gitu enggak ada. Jadi orang itu yang menjaga rahasia malahan. Enggak ada. Apa dia itu? Dia yang tahu rahasianya kali. Dia yang tahu rahasia Allah. Apa? Gimana? Allah tuh rahasia. Kayak gitu kan. Mampu dia merahasiakan Allah? Wah, itu enggak mungkin lah. Tapi yang ada al-insan nisiri wa sifatillah ghairi. Begini, insan itu rahasiaku. Maksudnya gimana Bang Inwang? Maksudnya apa? Adakah yang tahu kita tentang orang-orang yang khusus, orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, orang-orang yang sudah dikehendakinya? Karena kita banyak tertipu oleh jubah, oleh serban, oleh celak, oleh janggut, oleh besar segala macam. Itu semua bisa saja menipu. Tapi manakah orang-orang yang memang khusus, yang pada diri dia itu nampaklah jalal jamal kamal Allah. Nah, itu ya. Itu, ya kan? Nah, kadang-kadang kita tidak tahu orang-orang yang penampilan biasa, compang-camping misalnya. Justru itu kekasih Allah. Itu kadang-kadang ya, itu ternyata di kekasih Allah. Kita tidak tahu perkara itu. Jadi janganlah kita selalu melihat itu dengan mata kasat mata seperti ini. Karena ini bisa menipu. Tapi kadang-kadang kita lebih mudah terbuai dengan tampilan johiri yang begitu mempesona, ya kan? Ini. Makanya susah kita kan. Nah, jadi kita kadang-kadang kita merendahkan orang, ya kan? Orang itu merendahkan. Kita tidak tahu kan al-insan sirri wa sifatillah ghairi. Siapakah orang-orang yang dikehendakinya yang bertebaran di alam semesta ini? Kita tidak tahu. Sebenarnya kalimat itu ya bukan rahasia di atas rahasia ya. Nah, ketika kita malah semakin blunder ya. Ketika Nabi Musa, ya kan? Akhirnya ketemunya dengan Nabi Khidir. Iya kan? Ketika Musa mulai sedikit galau ya, akhirnya dijawab oleh Allah. Ketemulah ia dengan Khidir. Tahu nggak Musa tentang Khidir? Ketahu dia. Ketemu dengan Nabi Khidir. Itulah tadi. Ada sesuatu yang memang Allah merahasiakan. Al-insani siri wa sifatillah la ghairi. Nah, begitulah. Jadi ada orang-orang seperti itu. Tapi ini bukan di dalam perkataan rahasia di atas rahasia. Apa sih di atas rahasia? Nggak ada. Apalagi? Jadi itu menurut Bang Eka itu nggak bermakna. Enggak. Gitu. Nah, jadi ada orang-orang yang memang dalam rahasia. Ya kan? Justru manusia itu sendiri yang rahasia. Justru manusia itulah al-insan di sini. Insan itu rahasia. Ya kan? Nah, kenapa? Karena di insan itulah kalau digali nampaklah nanti jalal jamal kamal Allah. Di situ. Adakah kita ketemu orang yang mengandung pada dirinya itu jalal jamal kamal? Ketika dia ngomong, maka terbukalah batin, melihatlah di situ jalal jamal kamal Allah. Kan begitu yang ini.
Oke, kemudian menginjak sesi keempat ini temanya ini yang juga banyak juga yang didiskusikan oleh teman-teman itu adalah perkara tentang nikah batin dan istinja batin. Nah, Baik. itu seperti apa? Nah, Mohon dijelaskan. Ini orang-orang halu ya, galau ya. Begini, pertama kita bicara tentang istinja batin. Namanya istinja batin, bukan dalam pengertian johir, kan begitu. Tapi kalau ada, saya tahu kok istinja batin, tahu dalam perkara johirnya, tata caranya, Ya. aku nggak makai itu, enggak. Penting nggak? Enggak. Karena itu sifatnya mengatur di situ. Mengatur. Mengatur tentang kesucian. Iya. Mengatur tentang Kalau kebersihan. tidak tahu perkara ini, maka orang itu akan neraka misalnya kan. Hancur. Oh, iya. Iya, Iya. begitu. Ada semacam Iya, nggak bisa diatur. propaganda di belakangnya Ya, di itu belakangnya seperti itu. Nggak ada. Yang namanya istinja, namanya juga batin. Tidak ada perkara-perkara yang menyangkut tentang metode-metode itu bacaan. Yang Kalau nggak johir, dibaca ini ya itu. Ini istinja batin, nikah istinja batin ini. Membersihkan ini, masuk nur, keluar nur, membersihkan macam-macam lah di situ. Iya tuh, nggak ada itu. Tapi ada di orang, ada yang menggunakan itu, ada yang Silakan. aku tidak. Oh, silakan Tapi aja. itu lebih kepada perkara-perkara yang aku bicarakan dari awal sampai saat ini. Seperti itu kalau kita bicara batin. Kedua, nikah batin. Nah, Ingat itu. ya, Ya. nikah batin itu ada. Tetapi bukan untuk digunakan sebagai alat melegalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nggak ada. Nanti, tapi nikah batin bukan pula merubah apa yang sudah ada. Merubah, mengurangi, menambahi. Tidak ada. Dia perkara batin. Contoh, apa itu nikah batin? Ya, ya, Nah, ya. begini. Ini yang benernya ya nikah Ya. batin. Bukannya abal-abal maksud gue kan. Ya. Begini. Kita misalkan ada dua orang mempelai. Ya. Pertama nikah berdasarkan johir. Jahir. Ya kan? Ah. Ada yang dinikahkan, Ada penghulu. ada penghulu, ada walinya Saksi, kan, ya. ada saksi. Hmm. Ya kan ketemu nih, ada penghulu, orang tuanya menyerahkan ke penghulunya. Penghulu menikahkan. Ya, ada Ada perkataan-perkataannya. perkataan-perkataan. Setelah itu baru dia mengucap dua kalimat syahadat, ya kan? Sah. Secara hukum agama berdasarkan syariat sunnah sah dia. Nikah berdasarkan aturan yang ada di Gigi ya? dalam Islam, Ah, ya kan? ya. Maka mereka pun dinyatakan sudah sah, ya kan? Bersama, berkumpul bersama dalam satu rumah, nikah, ya kan? Iya. Malamnya, lalu mereka melakukan nikah batin. Nikah batin namanya nikah batin. Tidak johir, jahar, tidak keluar di antara dua bibir. Dia tidak jahar, cuma hanya isyarat. Contoh misalkan, sebelum dia melakukan nikah batin, dia ngomong dulu sama istrinya malam. Misalkan begini, Dek, ini ke bahasa Indonesia kan begitu. Kalau Ya. bahasa Banjar kan ding, nah itulah. Ya. Aku pakai bahasa Indonesia lah. Ah. Dek, nanti kalau nanti aku pegang tangannya, aku goyang begini, sebut di situ ya, di dalam. Wasyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau sudah goyang ya, kode, kasih kode bahwa Iya. kamu sudah menyebut. Nah, begitu. Ah. Lalu si mempelai laki-laki menyebut di dalam batinnya, di dalam nih bahasa di Iya. dalam kan ini bahasa penyampaian seperti ini, Iya. karena keterbatasan bahasa kan. Iya. Nah, lalu si laki-laki nih, si mempelai perempuan tadi, lakinya, dia nyebut dulu, asyhadu an la ilaha illallah. Digoyang, tek. Nah, si perempuannya kan menyaut tuh. Hmm. Wasyhadu anna Muhammad. Muhammad. Digoyang lagi, blak. Itulah nikah batin. Tapi itu nggak pernah dilakukan. Saya nggak pernah. Sebenarnya tidak lakukan tidak apa-apa. Gitu lah. gitu Cuma ini hanya bicara ada batin namanya. Waduh, Boleh batin. dilakukan, sebenarnya boleh juga tidak. Oh, Gitu lah. gitu ya. Tetapi misalkan lagi di pulau, di setengah pulau ini ada kapal misalnya, pecah terdampar di pulau. Nggak ada orang, nggak ada, tidak ada penduduk, cuma laki-laki sama tuh perempuan aja dua-duaan di pulau nih. Misalkan ada kasus Ya seperti kasus itu. seperti itu, kasusistik ya nih ya. Ini Ya, kasusistik ya. ya, Nih, tapi nggak juga sih zaman sekarang terjadi ya. Ya. Tapi ini kita bicara kasusistik ya. Ya kan, anggap saja ini pernah terjadi, anggap ini terjadi. Ah. Dua laki-laki sama dua perempuan nih. Sepasang lah, Sepasang sepasang. lah kan. Terdampar di pulau, tidak ada penghuni.
Nafsu kan ada. Iya. Nah, lalu bagaimana? Lalu mereka melakukan nikah batin seperti yang aku bilang tadi. Nah, sah dia nikah batin. Nah, tapi sebulan kemudian datanglah kapal. Entah dari mana. Ya. Melihat api, ya kan, ya, dia apa tuh? Dia bikin api apa? Berarti ada manusia. Berarti ada manusia. Datang. Lalu mereka minta tolong. Dibawalah ke masyarakat. Misalnya dua-duanya Islam nih. Ya. Datang ke masyarakat, ya kan? Nah, masyarakat, maka wajiblah dua orang ini menjalankan sunnah. Syariatnya tadi. Berdasarkan syariat Muhammad. Seperti itu. Bukan nikah batin dalam pengertian akal-akalan. Nanti dia mau ke pelacur nikah batin, mau ke pelacur nikah batin, itu orang yang merusak agama. Dia merusak agama, bukan seperti itu gitu. Kan batin memang ada ya? Ada. Saya baru tahu ini, makanya saya tanyakan. Nah. Itu ada. Gitu. Cuman kebanyakan di zaman kekinian itu dijadikan sebuah dalih untuk diakal-akali. Diakali tapi berubah, bukan lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Bukan lagi asyhadu Muhammad, bukan lagi untuk pengertian sah, bukan berubah, dia sudah berubah. Kalimatnya berubah, teksnya berubah, dan bukan bersifat johir tapi jahar sudah, keluar sudah. Yang namanya batin itu tidak bersifat jahar, dikeluarkan di antara dua duanya. Bersifat batin, nama juga batin. Berarti dia dalam syir rahasia. Bukan itu kasuistik sebenarnya ya. Kan zaman sekarang udah nggak. Ada yang menggunakan nikah batin akal-akalan. Dia ngambil dengan seseorang, mungkin baiat, mungkin apa, nggak tahu, kita secara dia metodenya. Lalu nanti kalau dia mau main pelacur, nikah batin dulu supaya sah ya. Lalu dia menganggap bahwa perbuatan itu halal baginya. Iya. Itulah yang mengakal-akali dan itu merusak agama. Yang namanya ilmu, apakah itu sifat 20 kah? Ilmu tauhid ya. Ataukah orang jalur masa kebatinan, kalau bicara batin orang belajar tentang Nur Muhammad kah? Atau martabat 7 kah? Tidak ada tujuannya untuk merusak agama. Tidak ada. Tidak ada gitu nah. Kalau ada yang akhirnya merusak agama, yang haram dikatakan halal, nah ini yang merusak agama, ini yang kadang-kadang parah, akhirnya parah jadinya. Kita harus akui itu, Nah dikhawatirkan kadang-kadang yang terjadi ya seperti itu, kan enak seperti itu. Oke. Jadi menginjak ke tema 5 ini ada Bang sebuah pertanyaan lah, pernyataan dan pertanyaan. Perlu nggak sih seseorang itu mencari mursyid? Baik. Ya, kemudian sebab ada juga sebagian kelompok lah yang bilang kalau nggak baiat itu nggak sah. Nah, ibadahnya seperti itu. Nah, ini konteks seperti ini bisa nggak di? Ini yang kadang-kadang bikin rumit kita nih, ya kan? Sesuatu tuh pasti dibikinnya tuh rumit, dilemet, susah gitu kan. Begini, apakah orang itu wajib ada mursyidnya? Artinya pembimbing maksudnya ya? Ya kan pembimbing. Mursyid itu kan pembimbing, ada metode ya begitu ya. Sebagai penuntut pasti ada mursyidnya. Nah, begini. Pembimbing ini saya bilang bukan mengartikan dalam pengertian wajib ya, tapi setidaknya ya kan orang itu ada yang membimbing. Saya lebih membimbing lah, bukan kan lebih enak membimbing ya timbang kalau mursyid beda lagi nanti membimbing ya. Nah, membimbingnya apa perkaranya tuh? Ada membimbing dalam perkara-perkara terkait dengan hukum-hukum fikih, ya kan? Ada membimbing dalam perkara-perkara batin, ya kan? Ada juga dia membimbing dalam perkara ketika membahas, menelaah satu kitab. Misalkan si A mau mempelajari kitab At-Tahilah, misalnya kan? Yalah, At-Tahilah ya, kitab At-Tahilah. Agak rumit tuh kitab At-Tahilah tuh. Pusing ya mikir karena perkataannya kan kadang-kadang agak tinggi, berat. Akhirnya dia datanglah kepada seseorang.
yang berpengetahuan. Yang memiliki pengetahuan tentang itu, maka dia bisa menjadikan orang itu mursyidnya. Bisa. Izin sama gurunya. Cari, oh ternyata guru ini mengajarkan kitab At-Tahillah. Nah, akhirnya cocok nih. Dia pengen tahu juga apa sih sebut terkandung di dalam kitabnya At-Tahillah dengan perkataan-perkataan yang kadang-kadang sulit dia pahami. Sulit dicerna ya. Sulit dicerna. Iya. Nah, kadang-kadang agak sedikit nyeleneh, kadang bisa bertentangan dengan syariat misalnya kan. Oh, ini gimana nih? Ambigu nih. Wah, ini dia tanya kepada seseorang itu. Itu boleh. Ya kan? Baiat ini silakan berbaiat, tetapi bukan dalam pengertian ya kan. Tidak, apa tadi dibilang, tidak masuk surga ya begitu. Atau tidak sah kalau beribadah. Atau tidak sah kalau beribadah kalau tidak berbaiat. Nah, nah sekarang kalau kita bertanya siapa yang di sini berbaiat dengan Abu Hasan Asy'ari, berbaiat dengan Abu Hasan Asy'ari ketika mengajarkan kitabnya. Ya. Ada nggak guru sekarang ini yang mengajarkan kitabnya At-Tahillah yang berbaiat langsung dengan At-Tahillah? Iya. Ada nggak? Jalur murid ke murid ya? Ya ada langsung dengan At-Tahillah. Ada nggak? Kan Nggak ada. baiat, nggak ada. ada. Adakah guru-guru sekarang ini yang berbaiat, misalkan baiatnya itu misalkan dia mengajarkan kitabnya Ibnu Arabi misalnya, mentelaah. Adakah guru yang mengajar itu berbaiat dengan Ibnu Arabi? Maka terbantahkan dengan itu. Jadi jangan seperti itu, kan gitu. Nah, jadi orang menelaah kitab, ya kan, misalnya kitab. Contoh misalnya kitabnya Ghazali. Apakah harus orang itu berbaiat dengan Ghazali, ketemu dengan Ghazali? Kalau nggak ketemu, berarti nggak sah mengajarkan. Ya kan? Kalau sufi mereka tuh membuat kitab itu memang untuk menyampaikan kepada umat. Bukan untuk dirinya kitab itu. Dia mengarang kitab ribuan itu bukan untuk dirinya. Dia membuka perkara-perkara itu, ya Allah. Sebatas yang ia mampu dia buka di kanan kitab itu untuk mengajarkan. Siapa pun boleh menyerap itu, ya kan? Menyerap apa yang diajarkan dan disampaikan kepada, itu amal mungkin bagi mereka, ya kan? Nah, di situ. Nah, jadi jangan dikatakan bahwa kalau tidak berbaiat berarti, kalau tidak berbaiat berarti tidak sah. Nah, misalkan nih, aku belajar, bukan belajar ya. Ini enggak ya, jadi Bang baiat Eka sendiri ada itu bukan dalam pengertian yang karena kan bait ini macam-macam ya. Aku tahu bait ini ada syaratnya. Ada mahar. Nah, ini agak susah. Ini kadang-kadang mahar tuh gede kadang-kadang. Oh gitu ya. Iyalah. Sudah jadi ajang bisnis ya. Ini. Tapi tidak semua seperti itu, tidak semua seperti itu. Ada toriko-toriko yang baik gitu ya. Ada baiat itu pada dasarnya si A dengan si murid dengan si guru ada sebuah perkataan. Adab ya. Ya adabnya, tradisi. ya kan. Nanti si guru ini melihat apakah si murid ini layak atau tidak. Nanti dia menyampaikan kepada orang lain. Nah, itu. Dan ketika berbaiat, si guru itu atau si murid itu bertanggung jawab penuh dengan si muridnya. Murid pernah boleh bertanya apapun yang ingin diketahui si murid wajib menyampaikan yang benar. Menyampaikan yang benar, bukan yang baik, yang benar. Karena baik belum tentu benar, tapi kalau benar itu pasti baik. Jadi itulah tanggung jawab seorang mursyid. Tanggung jawab seorang mursyid itu tidak mudah. Zahir batin dia bertanggung jawab. Si mursyid ini, beban si mursyid itu luar biasa dia. Bagaimana dia berusaha membimbing si murid itu, meskipun dia pun tahu kalau Allah tidak mengundang muridnya, maka cahaya ma'rifat itu belum tentu sampai kepada dada si murid. Tapi si guru, si mursyid ini berusaha mengangkat derajat batin si muridnya ini. Ya kan, si salik ini. Dia berusaha mengangkat batinnya. Kadang-kadang si mursyid ini juga tidak lebih memperkuat ibadah johir, tapi lebih mempertajam batin si murid dan mengangkat batinnya agar lebih baik lagi. Jadi si guru ini memiliki pandangan yang sangat dalam terhadap si murid. Nah, murid dengan baiat itu menimbulkan kedekatan dengan si muridnya. Semakin dekat si guru mungkin terjadi dialog, si murid ini bisa curhat, bisa ngomong, apakah dia mengerti atau tidak, begitu. Beda kalau sebagai pendengar. Nah, ini beda lagi. Kalau dia tidak berbaiat,
ya kan? Hanya status sebagai pendengar. Yang namanya pendengar tentu tidak ada hak tanya, tidak ada hak jawab. Nama juga pendengar. Begitu. Iya, Tapi iya. ada juga yang tidak melewati sebuah metode pengakuan seperti itu. Harus baiat, ada tata cara, ada syarat, ada ini. Tidak juga seperti itu. Yang aku jalani tidak seperti itu. Nah, kalau Bang Eka sendiri terkait tentang mursyid ini ada pengalaman pribadi nggak yang bisa mungkin bisa diterangkan ke Nah, kalau kawan-kawan? perkara mursyid, aku ini bukan mursyid sih. Lebih aku tuh sebagai abah saja. Abah ya, abah. Ya kan, aku tidak menyebut namanya, ya kan, tidak menyebut nama. Beliau sudah wafat, ya kan, pada usia hampir 90-an lebih, 80-an lebih lah mungkin ya. Nah, abah ini, dia abah ya, aku sebut abah. Dia bisa dikatakan sebagai mursyid, bisa juga, tapi tidak dalam pengertian baiat ya. Aku tuh paling ketemu, duduk, ngomong, bicara. Diskusi ya? Diskusi, lebih banyak mutalaahnya dari segi pembicaraan. Nah, di situ. Tetapi ya banyak hal lah di situ yang dibicarakan. Banyak hal, namun kadang-kadang aku berpikir juga ini mungkin biarlah menjadi rahasia sih beliau saja. Kenapa kadang-kadang kalau dibicarakan, kalau menimbulkan fitnah. Nah, karena kalau dibicarakan akan menimbulkan fitnah. Ya, begini. Kalau rambutan itu, buah rambutan jatuh di tempat yang kotor. Kalau orang itu nggak jijik, ya kan? Nggak jijik, ya kan, di kotor nih. Ya. Diambilnya, Ya. dicuci, dibuka. Ya. Tapi kalau orang tua nggak jijik, yang sensitif banget dia, itu rambutan dibuang aja. Mungkin diinjaknya. Begitu. Iya. Nah, inilah maksudnya. Artinya, kalau ini aku ceritakan pengalaman spiritual bersamanya, bersama mursyidku ini atau Iya. guru atau abahku ini, ya, abah angkat ini sebut abah karena sudah dekat banget ya. Kalau diceritakan perkara-perkara yang bersifatnya itu alimul ghaibi wa syahada, ini perkara-perkara yang luar biasa. Kalau diceritakan maka akan menimbulkan fitnah. Maka biarkanlah itu terkubur, yalah, seiring beliau wafat. Jadi perjalanan seseorang untuk bermarifat itu nanti ya biarlah Allah yang mengundang, akan dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki frekuensi dengan Rasulullah seperti Ya. itu. Iya. Ada juga orang itu langsung Laduni, seperti laduni langsung gitu. ditarik. Langsung. Ya itu ilmu laduni itu ya. Langsung. Ya, langsung. Meskipun tanpa Tanpa ada dia kenal dengan siapapun, latihan. iya. Langsung tanpa ada teori apapun di kepalanya. Ya, bisa jadi dia mendapatkan hidayah. Kan Allah yang mengundangnya, tarikan. Ditarik langsung. Seperti Al-Qarni itu. Seperti abah yang kusebut Ya, abah ini. Dia itu kan tarikan. Tetapi Langsung dia dilimpahi gitu ya. Tapi beliau ini dapat membicarakan, dapat menyampaikan. Ada orang yang ditarik langsung tapi untuk dirinya sendiri. Kita tidak bisa mengambil pengajaran darinya. Untuk dirinya. Kalau kita ambil, kita yang nanti yang agak yang tuh sembaliknya tuh kita ya, atau yang kelirunya kita nanti. Blunder ya, yang dia blundernya blundernya ke kita. Ya kan, karena dia untuk dirinya sendiri. Cahaya untuk dirinya sendiri. Sebenarnya. Nah, kalau dia ngomong, kita ambil, kitanya yang blundernya ke kita gitu. Nah. Tapi ada juga yang mereka ketika ditarik, diundang oleh Allah langsung, tapi dapat menyampaikan, Menjabarkan gitu ya. Namun mereka itu tidak banyak ngomong biasanya, tapi tidak detail, ya kan? Tapi langsung sifatnya. Nah, kita ketemu dengan itu dan dia mendoakan biasanya. Karena orang-orang seperti itu mendoakan. Dia tidak hanya menyampaikan, tapi juga mendoakan saat dia sendiri. Nah, doa-doa mereka itulah yang akhirnya kita diundang oleh Allah sehingga terbukalah
apa yang menutupi kita selama perjalanan hidup, begitu gitu. Ya, karena dia pun tahu omongan, teori itu tidak akan mampu juga membukakan itu kecuali Allah. Iya, iya. Nah, jadi dia menyampaikan tuh nggak panjang. Kalau abah yang kusebut abah ini, dia tidak panjang. Dia cuman dia yang fokusnya saja, intinya saja. Tapi yang kutunggu itu adalah dia mendoakan, begitu. Nah, itulah. Cuma dari sekian itu ada juga sih secara pribadi memiliki perjalanan. Nah, begitu. Ada ya kan, perjalanan yang dilewati dalam perkara-perkara batin. Kan begitu ya. Nah, jadi terkait dengan apa tadi tema yang kamu bicarakan tadi itu, mencari seorang perlu nggak mencari seorang mursyid ya, itu. artinya disebut perlu ya mungkin perlu, ya kan. Kenapa? Karena orang belum tentu mampu menelaah sendiri kitab dari para sufi. Karena perkataannya sangat dalam, kadang-kadang ambigu, Metafor lagi. Jadi untuk itu diperlukan seseorang yang memang ahli kitab, bukan ahli rasa ya. Ahli kitab, bukan ahli rasa. Jadi beda kan. Nah, kalau abah ini, yang aku sebut abah itu udah ahli rasa, bukan ahli kitab. Gitu. Ya. Oke. Untuk diskusi kali ini kita cukupkan. Ya. Kita cukupkan. Kemudian kita akan berbincang kembali dengan tema mengenai alam gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.